Tersebutlah di sebuah desa kecil di pedalaman Nusantara, ada sebuah legenda yang hidup turun-temurun tentang Nini Maranak, sang penunggu bulan. Konon setiap malam purnama sosok Nini Maranak muncul dengan wajah berseri-seri menyinari desa dengan cahaya lembut bulan. Nini Maranak dulunya adalah seorang gadis cantik bernama Maranak. Ia terkenal akan kecantikannya serta kebaikan hatinya. Maranak sangat mencintai desanya dan selalu membantu siapa saja yang membutuhkan. Suatu hari saat sedang membantu seorang nenek tua di hutan, Maranak tersesat dan bertemu dengan makhluk gaib yang menguasai hutan tersebut. Makhluk itu seorang raja siluman, terpesona oleh kebaikan dan kecantikan Maranak. Ia menawarkan Maranak untuk tinggal bersamanya dan menjadi ratu di kerajaannya. Namun Maranak menolak dengan halus karena ia tak bisa meninggalkan desanya yang ia cintai. Raja siluman yang marah karena penolakan tersebut mengutuk Maranak menjadi penunggu bulan. Namun kutukan tersebut justru memberikan keindahan dan keajaiban tersendiri. Sejak saat itu, setiap malam purnama, Maranak muncul di bulan dengan cahaya yang memancar lembut. Para penduduk desa percaya bahwa Nini Maranak hadir untuk menjaga mereka dan membawa berkah. Mereka selalu menghormati Nini Maranak dengan melakukan berbagai ritual kecil, seperti membakar dupa dan mengirim doa ke bulan. Selain menjadi legenda, kisah Nini Maranak juga memberikan pelajaran tentang pentingnya kebaikan hati dan kesetiaan pada tempat asal. Hingga kini di setiap malam purnama, anak-anak desa selalu berkumpul di tepi sungai mendengarkan cerita tentang Nini Maranak dari para tetua, menatap bulan dengan penuh harap dan kagum. Kisah ini tidak hanya menjadi cerita sebelum tidur, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan budaya desa tersebut, mengingatkan setiap generasi akan pentingnya menjaga kebaikan hati dan kesetiaan pada asal-usul mereka. Setiap malam purnama, penduduk desa selalu berkumpul di alun-alun untuk merayakan kehadiran Nini Maranak. Mereka menyalakan lentera-lentera kecil yang terbuat dari bambu dan kertas, membentuk cahaya yang indah di sekitar desa. Anak-anak berlarian dengan riang membawa lentera mereka sambil menyanyikan lagu-lagu tradisional. Di tengah alun-alun berdiri seorang tetua desa bernama Pak Senin dengan suaranya yang lembut namun penuh wibawa. Ia mulai menceritakan kisah Nini Maranak kepada semua yang hadir. Nini Maranak bukan hanya penunggu bulan, katanya. Dia adalah penjaga kita yang selalu mengawasi dan melindungi desa ini dengan cahaya lembutnya. Pak Senin melanjutkan ceritanya tentang bagaimana Nini Maranak sering memberikan petunjuk kepada penduduk desa melalui mimpi-mimpi mereka. Ia akan muncul dalam mimpi seorang jika ada bahaya yang mengancam atau jika ada keputusan penting yang harus diambil. Banyak yang telah diselamatkan atau diberi petunjuk oleh Nini Maranak, dan hal ini membuat penduduk semakin yakin akan kekuatannya. Di antara kerumunan, seorang gadis muda bernama Sari mendengarkan dengan penuh perhatian. Sari selalu merasa ada ikatan khusus dengan Nini Maranak. Setiap malam purnama, ia merasakan kehadiran Nini Maranak lebih kuat daripada yang lain. Suatu malam, Sari bermimpi bertemu dengan Nini Maranak yang memberinya sebuah pesan penting. Kata Nini Maranak, "Nah, desa kita akan menghadapi musim kemarau yang panjang," kata Nini Maranak dalam mimpinya. "Kamu harus memberitahu penduduk desa untuk mengumpulkan persediaan air dan makanan sebanyak mungkin. Jaga mereka dengan baik seperti aku menjaga kalian." Ketika Sari terbangun, ia segera menceritakan mimpinya kepada Pak Senin dan para tetua desa lainnya. Mereka percaya pada pesan tersebut dan segera bertindak. Penduduk desa bekerja sama untuk mengumpulkan persediaan dan mencari cara untuk menghemat air. Benar saja, musim kemarau yang panjang melanda desa mereka.
Namun berkat petunjuk Nini Maranak dan persiapan yang telah dilakukan, desa tersebut mampu bertahan dengan baik. Semua penduduk merasa semakin berterima kasih kepada Nini Maranak dan semakin yakin bahwa dia benar-benar penunggu dan pelindung mereka. Kisah tentang Nini Maranak pun semakin mendalam di hati setiap penduduk desa. Mereka semakin rajin melakukan ritual dan doa untuk menghormatinya, serta memastikan bahwa kisah ini terus diceritakan dari generasi ke generasi. Nini Maranak, penunggu bulan, telah menjadi simbol cinta, perlindungan, dan harapan bagi seluruh penduduk desa. Beberapa tahun kemudian, desa tersebut menghadapi ancaman yang lebih besar. Sebuah pasukan dari kerajaan tetangga yang serakah berencana untuk menyerang dan merebut desa yang makmur ini. Mendengar kabar ini, penduduk desa menjadi gelisah dan takut. Mereka tidak memiliki kekuatan militer yang cukup untuk melawan pasukan tersebut. Sari yang kini telah tumbuh menjadi seorang wanita dewasa yang bijaksana, merasa tergerak untuk memohon bantuan dari Nini Maranak sekali lagi. Pada malam purnama berikutnya, Sari pergi ke sebuah bukit di pinggir desa, tempat yang dianggap suci karena di sana konon Nini Maranak pertama kali muncul. Dengan hati penuh harap, Sari menyalakan dupa dan berdoa dengan tulus memohon petunjuk dan perlindungan. Malam itu, Sari bermimpi bertemu Nini Maranak lagi. Wajah Nini Maranak bersinar lebih terang dari biasanya, penuh ketenangan dan kasih sayang. "Anakku," kata Nini Maranak, "kekuatan sejati tidak selalu datang dari senjata atau kekerasan, tapi dari kebijaksanaan dan persatuan. Pergilah ke hutan sebelah timur, dan kau akan menemukan cara untuk melindungi desamu." Pagi harinya, Sari menceritakan mimpinya kepada Pasnin dan para tetua desa. Meskipun awalnya ragu, mereka memutuskan untuk mengikuti petunjuk tersebut. Sari bersama beberapa pemuda desa berangkat ke hutan sebelah timur dengan hati penuh harap dan tekad. Di tengah hutan, mereka menemukan sebuah gua yang tersembunyi. Di dalam gua tersebut terdapat sebuah patung batu besar yang menggambarkan Nini Maranak. Di sekeliling patung tertulis pesan kuno yang memberikan petunjuk tentang cara menggunakan kekuatan alam untuk melindungi desa. Dengan bantuan para tetua yang bisa membaca aksara kuno, mereka menguraikan pesan tersebut. Ternyata patung itu adalah kunci untuk mengendalikan sebuah kekuatan alam yang sangat besar. Dengan mengikuti ritual yang tertulis, mereka dapat memanggil angin dan badai untuk melindungi desa dari serangan musuh. Ketika pasukan dari kerajaan tetangga mulai mendekat, penduduk desa bersiap melakukan ritual tersebut. Mereka mengumpulkan semua kekuatan dan kepercayaan mereka kepada Nini Maranak. Melaksanakan ritual dengan hati-hati sesuai petunjuk, langit mulai gelap, angin kencang bertiup dan badai besar segera terbentuk. Pasukan musuh yang melihat cuaca yang buruk menjadi panik dan kebingungan. Badai yang dahsyat membuat mereka kesulitan maju dan akhirnya mereka memutuskan untuk mundur. Desa tersebut selamat dari ancaman tanpa perlu mengangkat senjata, berkat kebijaksanaan dan kepercayaan kepada Nini Maranak. Sejak saat itu, desa tersebut semakin makmur dan aman. Penduduk desa semakin menghormati dan menyayangi Nini Maranak yang telah menjadi pelindung sejati mereka. Kisah ini terus diceritakan mengajarkan bahwa kebijaksanaan, persatuan, dan kepercayaan dapat mengatasi segala ancaman. Nini Maranak, penunggu bulan, tetap hadir dalam setiap hati penduduk desa, memberikan cahaya harapan dan perlindungan abadi.